dia benci banget sama suaminya gini. Dia benci banget, dia pokoknya benci banget, nggak tahu, pokoknya dia selalu ngomong gara-gara papa, mama jadi meninggal gitu ngomong. Lu percaya itu kakak lu itu kan jin, dan dia drastis mas, berubah, matanya tuh melotot. Gak usah bahas dia, dan aku tahu itu bukan dia, itu bukan elu, dia yang tadinya tiduran dia langsung berdiri dan dia melotot. Gue bilang gak usah sebut namanya, sampai melotot depan mata aku. Pas aku sempat ketiduran, aku kaget bangun, di kuping aku tuh ada yang ngomong, Nurul tolong sampein, suruh pulang. Iya Rul, di depan lu tuh sering ada yang nungguin, cewek, Kunti, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi pada orang-orang di luar sana yang kita datangkan ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang kemarin sudah bercerita juga dengan ceritanya yang sangat epik. Nah, kali ini kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Mbak Nurul. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kali kedua berarti ya, Mbak Nurul kesini ya. Nah, soalnya gue pun penasaran tentang orang yang ada di kejadian kemarin. Nah, buat temen-temen yang belum tahu kejadian apa yang dialamin sama Mbak Nurul, kalian bisa lihat video yang ada di bawah sini dan linknya gue masukin di deskripsi. Nah, Mbak Nurul, kemarin kan cerita Mbak Nurul tentang apa yang terjadi dengan anak-anaknya Mbak Nurul. Iya. Dengan orang yang bermain pesugihan itu ya. Iya. Nah, banyak banget nih komentar dari teman-teman, kenapa masih berhubungan, kenapa masih bersangkutan dengan orang yang itu, Mbak? Kita ada suatu hal yang memang masih harus berhubungan. Jadi gimana? Kita nih kayak masih ada sangkut pautnya karena harus ngurus kayak identitas kependudukan gitu loh. Jadi istilahnya misalnya nih, kasarnya kita sebagai penduduk di daerah tertentu, dia RT-nya atau dia RW-nya. Jadi kalau misalkan aku mau ngurus kakak atau apa, pasti lewat dia dong. Nah, itu pun hanya di momen-momen tertentu aja gitu. Jadi kita sebenarnya udah nggak komunikasi. Kalau misalkan nggak penting-penting banget ya, itu kita nggak akan ketemu gitu. Karena emang kemarin ada urgent dan harus ada yang kita urus berkas kependudukan. Jadi kita harus ke sana gitu. Jadi bukannya aku plan atau bukannya aku yang masih mau aja komunikasi. Aku jujur, aku udah hampir kapan ya, setelah istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal itu aku udah nggak komunikasi gitu, bahkan ketemu dari sebelum istrinya meninggal pun aku nggak pernah ketemu gitu. Sampai sekarang yang tapi ketemu cuma suamiku aja. Jadi cuma emang si kepala rumah tangga yang untuk ngurus kayak surat-surat gitu loh gitu. Nah, ini buat teman-teman yang nanya kemarin nih, mungkin mudah-mudahan nih sedikit terjawab kenapa Mbak Nurul masih berhubungan dengan orang tersebut. Nah, Mbak, ini berarti si ibu itu udah meninggal ya? Ya, istrinya udah almarhumah. Nah, ini kan yang kemarin Mbak sempat spill sedikit di ending video ya. Istrinya meninggal dengan situasi sangat sulit atau iya, betul. Susah lah ya. Iya, betul. Nah, kali ini Mbak Nurul akan menceritakan tentang itu. Nah, berarti sekarang si bapak masih ada tuh ya? Kita sebutnya bapak sama ibu aja ya? Kita lebih enak nyebut gitu ya, soalnya gitu kemarin-kemarin banyak tuh yang komen ceritanya agak gimana ya katanya. Kita sebut bapak atau dan ibu aja ya, yang almarhum mereka ini ya? sepasang suami istri gitu. Oke, nah ini pelaku pesugihan itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu
gimana kronologis dari kematiannya orang itu. Lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip, lo skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang ada di sana. Dan buat kalian jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Mbak Nurul, boleh ceritain nggak sih ini kematian orang ini dan gimana semasa hidup awalnya? Jadi yang udah pernah aku ceritain kemarin itu kan mereka pasang suami istri dan tidak punya anak ya. Aku mau flashback sebentar. Jadi mereka ini katanya dulu pernah punya anak, hamil si istrinya, tapi pas usia besar, entah 7 bulan atau 8 bulan, janinnya nih hilang, ambles kayak gitu aja. Katanya dia lagi tidur, terus tiba-tiba tuh hilang, pas bangun tuh nggak ada sama sekali gitu. Nah, terus abis kayak gitu, udah tuh singkat cerita, pokoknya semua orang taunya dia tuh hilang janinnya. Semua orang tahu? Iya, tahu, semua orang tahu. Soalnya semua orang juga tahu kok dia memang hamil, tetangga, saudara, hamil, terus hilang dan bilangnya ya keguguran gitu. Tapi si suami ini mengatakan ke orang-orang terdekat itu hilangnya nggak wajar gitu. Nah udah, ya sudah tuh, sudah lambat laun. Terus ada cerita si suami ini, aku dengar sendiri ya, dia ngomong, si bapak ini tuh ngomong, sebenarnya anak saya itu nggak hilang, dia tuh tumbuh ternyata. Jadi kata si bapak ini, anak yang hilang dalam kandungan hilang gitu aja, dia akan tumbuh di dunia lain. Nah terus dia pernah suatu ketika ngeliat ada bayi, anak kecil, entah berapa tahun, itu di tangga lagi nangis telanjang. Terus dia nanya, ini anak siapa? Sedangkan dia nggak punya anak. Dia waktu itu belum ngangkat anak. Terus ada nangis kedinginan, dipakein baju, dan dia situ cerita ke aku, dia sadar kalau misalkan, oh ini ternyata anak saya yang hilang gitu. Nah, jadi merinding sampai ke pipi merindingnya. Jadi tuh dipakein baju dan dikasih nama sama dia. Layaknya anak biasa, benar-benar dikasih nama, dikasih baju. Ketika ada momen-momen penting, kayak lebaran, kayak ada syukuran apa, anak itu selalu dilibatkan. Menurut si bapak dan ibu ini, kedua orang tua ini, dia ini harus diikut sertakan. Soalnya kalau misalkan dia nggak diikut sertakan atau nggak dianggap lah istilahnya, dia bakal ngamuk dan bikin aksi yang enggak. Misalnya gini, kita lagi ada acara keluarga di Jawa itu harus tertata rapi makanan. Gimana dia pokoknya ada berapa keluarga harus di piringnya disediain. Pernah waktu itu nggak lengkap, dia nggak dihitung, ada piring satu yang jatuh. Terus kata bapak-bapak itu bilang, oh iya lupa saya sama si Mas ini. Dia bahasain ke orang-orang ini, ke anak angkatnya dan saudara-saudara, Mas gitu, karena dia dianggap anak pertama gitu. Tapi nggak nyata, itu benar-benar piring jatuh di hadapan semua orang, piring tuh jatuh. Itu pun aku dengar dari kesaksian si anak angkatnya, kata dia, dan anak angkatnya pun sudah diperkenalkan dan sudah jadi hal yang wajar kalau memang dia ini punya kakak angkat yang di luar nalar gitu. Dan dia tuh tumbuh besar, jadi dari kecil besar gitu. Ini yang melihat siapa aja anak ini? Yang melihat cuman orang tuanya sama orang-orang yang punya keahlian tertentu ya. Orang-orang yang punya kelebihan? Iya, punya orang kayak indigo atau apalah itu namanya. Dan
si kedua orang tua ini, si bapak dan ibu ini meyakini sekali kalau itu anaknya gitu. Dan dia dengan sadar ngomongin ke orang-orang kalau dia punya anak. Iya. Itu. Dia selalu bilang, si Mas ini loh gitu. Ada namanya, dan itu namanya dikhususkan. Pokoknya Pak namanya Jawa banget, dan itu masih pakai nama belakang si bapak ini, gitu. Nama belakangnya pun dipakein gitu. Terus banyak orang yang nggak percaya. Kalau misalkan nggak percaya, nanti pasti ada aja kejadian yang bikin dia tuh kayak ngasih tahu gue nih ada loh gitu. Kayak lebaran kita kumpul tapi nggak disediain, itu pasti ada aja kericuhan, entah lauk tiba-tiba tumpah, air jatuh, piring pecah, itu sering banget. Jadi sebelum ada kejadian-kejadian aneh itu selalu dikasih, si bapak ini selalu ngomong, "Mah, jangan lupa ya buat masnya, nanti dia marah," gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu di depan orang pun, itu udah hal yang kayak wajar gitu. Jadi kita kadang oh ya udah gitu, demi menghargai kan. Kadang namanya kita bertamu atau nggak enak juga kalau misalkan nanya lebih jauh, emang dia siapa gitu. Ternyata anak angkatnya di waktu yang lain tuh cerita, ternyata kayak gitu ceritanya. Ini anak angkatnya yang langsung cerita ke Mbak Nurul. Iya, anak angkatnya langsung cerita ke aku dan banyak orang-orang gitu ya. Meyakini kita kalau emang nyatanya tuh emang ada gitu. Kita emang gak lihat, tapi dia emang suka ngasih gitu, ngasih apa ya? Ngasih kode kalau dia tuh ada, Mas. Kodenya tuh dalam kayak barang dijatuhin, entah apa. Itu yang bikin orang-orang di sekitar yang tadinya nggak percaya dan akhirnya mau nggak mau percaya dengan anak yang nggak kasat mata ini. Kalau kita diceritain doang nggak percaya, tapi kalau misalkan kita diceritain tapi ada si bapak ini, nanti bapak ini nunjukin, ntar kalau nggak percaya nanti juga dia ini. Nah itu bener, Mas. Entah pintu yang tiba-tiba gubrak gitu. Ini kan pintu nggak ada angin nih ya. Misalkan di sini ada pintu nggak ada angin, tiba-tiba gruk gitu. Bukan bergerak pelan, tapi benar-benar kayak orang kebanting gitu. Itu ditunjukkan, oh iya, benar ya, gitu. Jadi kadang si bapak ini kayak menunjukkan dia ini nggak halu gitu, bener nyatanya ada gitu. Dan si anak angkat ini karena dia diambil dari usia berapa tahun, yang 4 tahun apa 5 tahun, meyakini dia, bukan meyakini, sudah didoktrin atau diyakini sama kedua orang tuanya, kamu tuh punya kakak gitu, kakakmu tuh tumbuh besar, bedanya dikit doang sama kamu nih, tingginya pun. Jadi dia pun di otaknya dan di bayang-bayang tuh emang ada, kakaknya nih ada gitu. Mbak, sedikit, anak angkatnya ini masih ada sampai sekarang ya? Masih. Dan Mbak Nurul menceritakan ini dengan izin dari yang bersangkutan? Izin, aku udah izin. Oke. Aku udah izin. Karena di sini juga aku tidak menyebutkan nama, aku tidak menyebutkan secara detail, aku cuma menggambarkan secara garis luarnya aja gitu. Makanya kalau ada yang bilang, ini siapa sih kok nggak disebutin namanya, karena aku menghargai orang-orang yang kenal sama aku gitu. Dan dapat izin langsung ya? Betul, aku juga sudah dapat izin. Si anak angkat ini mulai besar dan mulai ketemu banyak orang, dia mulai bingung. Kok kayak ada yang aneh di sini, di keluarga ini gitu. Dia pernah menceritakan dibawa ke kiai, tapi kok aneh. Kiai ini tengah malam, terus kok ke kuburan, terus kok dimandikan di air sungai mengalir tengah malam, gelap gulita, anak kecil seusia 6 atau 8 tahun. Itu kan lagi inget-ingetnya masa-masa itu ya, terus dia bisa bener-bener ngeyakinin, iya sumpah, gue tuh pernah diajak ke tempat kayak gituan, tapi kata mereka, itu gue tuh diruqyah gitu, diruqyah tapi ada bacaan-bacaan tertentu nggak? Ada sih, cuman nggak ngerti, namanya anak-anak mungkin ya, kata dia kayak gitu. Terus suruh berendam di air mengalir, tempatnya gelap, abis kayak gitu kita bawa air. Itu nggak cuma ke satu tempat, ada beberapa tempat lagi yang harus naik gunung, yang kita harus ke tempat makam atau apa, itu harus orang khusus, pokoknya orang yang nggak apa ya, nggak diundang atau gimana,
dia nggak akan bisa masuk ke sana. Jadi emang orang-orang khusus aja yang bisa masuk ke dalam sana tuh. Karena dia udah gede, terus dia tahu banyak hal dari beberapa orang nih ada yang janggal, dia kayak mulai kok gue aneh ya gitu sama diri gue sendiri, sampai dia nanya di ruqyah tuh kayak gimana, kata dia gitu kan. Ya kalau gue sih di ruqyah kayak gini-gini, nggak ada tuh dibawa ke tempat-tempat yang gelap malam-malam. Ya paling kita cuman sama ustadz, kalau misalkan perempuan kita pakai mukena, dibacain ayat-ayat ruqyah. Kok gue aneh ya, kata dia gitu. Kok gue aneh sih, gue kok begini ya. Terus nggak ada tuh kayaknya kayak ustadz-ustadz gitu, yang ada malah kayak rombongan orang-orang gitu yang nyambut kita dengan bahasa-bahasa Jawa gitu. Terus ada beberapa yang daerah Banten, terus daerah Jawa Wonogiri ke sana, terus ke makam-makam ternama, katanya kiai-kiai ternama, tapi giliran ditanya emang kiai apa sih, nggak tahu, nggak pernah mau jawab gitu. Bilangnya ini dari ustadz, dari kiai, dari guru besar dia. Terus dia bilang dulu nyokap sama bokap tuh sering banget puasa mutih. Emang lu tahu nggak mutih? Enggak, gue orang awam mah nggak tahu apa-apa gitu. Iya mutih, nggak makan sama sekali, cuma nasi putih doang sama air. Itu pun berapa jam ya, entah 12 jam atau berapa, benar-benar nggak boleh makan nasi. Jadi sepanjang entah sebulan, entah berapa hari, dia makannya nasi putih aja, dan itu pun cuman sesuap atau berapa gitu. Emang buat apa? Katanya kalau mau sesuatu dia mutih. Dia diajarin sama orang tuanya, kamu kalau mau sesuatu puasa, bukan sholat, bukan apa, puasa mutih aja, ikutin. Jadi apa yang ibunya lakuin, bapak ibunya lakuin, jadi diterapin gitu. Mutih, bener-bener makan nasi putih doang terus udah puasa. Jadi tanpa ada ibadah dan lain-lain. Kan itu kan menurut aku ya, itu aneh gitu. Nah dia baru terbuka ketika dia ketemu sama orang-orang yang apa ya, yang dia baru kenal, tapi dia percaya buat menceritakan itu gitu loh. Terus aku bilang, terus lu dikasih apa aja di sana? Kalau misalkan lu ke kiai, lu disuruh puasa gitu kan? Iya, kiainya ini sering banget nyuruh puasa. Terus ngasih selembaran kertas banyak, isinya tuh huruf gundul yang wajib ditempelin di setiap rumah-rumahnya. Tapi itu nggak tahu bacaannya apa gitu. Terus dia bawa air, terus juga dimandiin pakai kembang. Terus dia pernah mergokin bapaknya tuh punya keris, yang kerisnya tuh bener-bener setiap malam apa itu harus dimandiin pakai kembang, dan kerisnya tuh ditutup pakai, kata dia sih kain putih. Cuman kata aku jangan-jangan kain kafan. Oh iya kali ya, gue nggak tahu. Soalnya bentuknya benar-benar kecil segini, terus dilipet gitu kan, ada kafannya. Itu setiap malam apa itu wajib dimandiin mas. Dimandiinnya tuh kayak dielap, terus dalam keadaan si bapak sama ibunya puasa. Aku nggak ngerti ya itu adat Jawa atau apa, aku nggak paham. Dia cerita kayak gitu. Iya, terus banyak banget deh dia keris-kerisnya. Si anak ini bilang, maksudnya bapaknya, banyak kerisnya. Terus katanya ada keris satu, dia cerita, bapak pernah cerita ada satu keris yang nggak akan bisa dilihat orang, kata dia gitu. Itu kayak entah mustika yang dipunya bapaknya atau apa gitu, aku nggak ngerti. Dulu pernah lihat bapak tuh punya keris tuh berjejer banyak gitu. Terus kata aku kan, ih aneh banget sih gitu kan, lu nggak ngerasa aneh apa? Terus kata dia, iya aneh, cuman karena udah terbiasa, jadi ya udah, kata dia kayak gitu. Aduh, kata aku, ih parah banget, serem sih. Terus kata dia, ih sereman gue di rumah itu, kata dia. Lu nggak tahu aja, kadang tuh suka ada yang nenek Trisula itu. Terus ada yang pokoknya sering seliweran bolak-balik yang pakai, yang digambarin kayak gorila cuman berawan-awan gitu kan, hitam gelap, cuman wujudnya kayak gorila. Itu emang sering banget. Terus aku pernah main ke rumahnya ya, pas aku belum tahu nih, itu di rumahnya tuh ada pajangan wayang kulit, itu gede banget mas,
kita pas ngelihat aja tuh aneh gitu. Ini orang bukan seniman, bukan pecinta seni gitu, tapi kok ada wayang dua lukisan tapi gede-gede itu kulit asli. Anak aku pas pertama kali masuk ke sana dan lihat itu dia nangis, dia nggak mau masuk ke rumah, dia takut. Si kembar? Iya, itu pas dia usia 1 tahun, masih kecil banget, baru jalan kayaknya. Kita main kan, kita masih baru pindah ke daerah Jakarta lah, terus main, ayo sini main-main gitu. Pas masuk, aku juga kaget, kataku, ih gede banget wayangnya, terus wayangnya bener-bener kulit, cuman jaring-jaring, badannya doang kayak ditempel gitu, 3 apa 2 ya, pokoknya ada yang gendut, ada yang kurus. Pas anakku nangis, nggak mau masuk, digendong lah sama si bapak-bapak ini. Kenapa? Takut, kata dia. Enggak mau gitu kan. Terus habis kayak gitu digendong, sini, digendong lah dua-duanya, si kembar. Sini, dikenalin. Tenang aja. Dia kayak ngomong gitu sama wayang, sama lukisannya. Ini tuh kembar, tenang, nggak usah takut, kata dia gitu. Sambil ngomong ke lukisan, ini namanya kayak dikenalin gitu, Mas. Kayak dikenalin, bener-bener digendong di hadapannya, bener-bener ini kan dipajang. Aduh, aku merinding. Ini dipajang gede banget. Ini anakku nih, digendong gini. Takut ya? Takut? Nggak usah takut ya. Nih, dia sebut namanya, terus sebut nama anakku. Ini dia main kesini, nggak ngapa-ngapain kok, cuma main doang gitu. Terus habis kayak gitu, besokannya dan habis dari situ anakku tenang dan nggak takut lagi sama sekali. Yang dikenalin anaknya Mbak Nurul si kembar ke wayang? Iya. Bukan wayang yang dikenalin ke anaknya Mbak Nurul? Enggak, dia nggak ngenalin, oh ini tokoh ini loh, enggak. Dia ngenalin, aku ingat banget, aduh pipiku merinding sampai ke pipi-pipi. Jadi dia diginiin, digendong, kenapa takut? Nggak usah takut ya, ini loh gitu, ini ada istilahnya kayak ada bapak loh gitu. Ini namanya, ini, udah nggak usah takut gitu. Dia sambil digendong 2 gini kan masih kecil-kecil. Udah ke yang satu terus ke wayang yang satunya lagi tuh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, udah dikenalin, mereka udah kenal gitu. Mungkin waktu itu aku mikirnya kayak kita lagi ngedongeng, ya kan? Oh ya namanya anak kecil ya, jadi digituin ya udah gitu. Tapi emang serem banget itu wayang. Aku ngerasa kayak hidup itu wayang, aneh. Anakku aja baru masuk ke pintu, soalnya wayang itu posisi kita masuk ke pintu kiri kanan di tembok sini gitu, gede banget. Kulit asli itu kan beda ya, jadi kita pas ngeliatnya pun aneh. Dari situ udah dia nggak takut lagi. Terus ada kejadian aneh yang aku sebel banget kalau ingat sampai sekarang. Anakku tuh pernah tiba-tiba jatuh kayak orang didorong kenceng banget sampai ininya tuh benjol, nyaris pecah. Bocor bisa kali ya, cuman anehnya anakku nggak bocor, sampai benjol, ada berbulan-bulan dan sampai bekasnya tuh ada sekarang, jadi kayak tulang numpuk gitu. Aku tanya, kenapa kok jatuh? Iya, dia cuman lagi berdiri doang di depan pintu, terus katanya jatuh. Kataku, gimana jatuhnya? Kata istrinya bilang, iya itu jatuh, keserimpet apa? Terus kata ibunya nggak tahu gitu ya, nggak tahu tuh orang lagi main, berdua-dua tiba-tiba denger nangis. Kataku, ini kok kenceng banget. Kalau keserimpet paling cuman kepentok gitu doang. Ini bener-bener dia tuh kayak bener-bener kayak didorong kenceng banget, tau gak sih Mas? Bener-bener ininya tuh bukan biru lagi, udah hitam, ungu di sini. Bener, anakku udah tandanya di sini. Aku kalau ingat dia kayak gitu, iya aku benci banget. Anakku sampai segitunya. Sampai sekarang tanda itu masih ada? Masih ada. Tanda itu masih ada. Terus aku flashback kan, jangan-jangan waktu itu anak gue diusilin sama orang-orang sana. Sama penunggu sana. Soalnya logikanya, itu dia jatuh, masa ya segitunya? Kalau jatuh kenceng banget, pasti bibirnya dong yang jontor. Atau enggak, ini benar-benar kayak didorong, dia lagi, tembok tuh jauh banget dari dia, langsung didorong gitu. Jeduknya itu mungkin kencang banget ya di sini. Itu nangis memar kesini-sini tuh sampai badannya anget, seminggu dia tuh anget. Aku udah urut-urutin, kataku aduh. Dan si kembar nih kalau abis main dari sana pasti panas badannya. Pasti panas, nggak pernah nggak panas. Yang diceritain anak angkatnya lagi, dia ini suka heran sama orang-orang yang kerja. Jadi orang yang mau kerja di sana tuh
selalu nggak betah. Jangankan seminggu, baru datang aja nih, besok sorenya langsung kabur. Maksudnya orang pembantu atau dia udah berapa kali HRT gitu? Dia udah berapa kali mau nyewa pembantu. Ada yang bertahan 2 hari, seminggu, dan nggak ada yang pernah sampai 1 bulan. Nggak pernah, sampai dia pun nyerah, udah nggak usah pakai pembantu lah, kabur-kaburan terus. Baru datang siang, malamnya dia udah pergi, nggak ketahuan. Bilangnya kemana, cuman nggak balik-balik. Terus para pembantu yang pernah kesana tuh di momen lain tuh ketemu, Mas, ketemu lagi, iya. Terus dia menceritakan alasan dia dulu kenapa kabur. Itu pernah digangguin, Mas, sama sosok yang di atas 2 yang suka menyerupai si bapak sama si ibu ini. Di atas ini di lantai 3. Kan rumahnya si orang ini 3 lantai. Yang lantai 3-nya itu yang nggak pernah Iya, nggak pernah diinjak. Karena dari bawah itu kan kelihatan lantainya. Pas ngelihat ke atas tuh ada 2 sosok itu berdiri di depan pintu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kan. Dia cuma baru datang, lagi beberes, udah. Dari situ dia ketakutan. Padahal bapak sama ibu ini yang punya rumah ini, si majikannya ini nggak ada. Lagi pergi. Mereka tuh istilahnya kayak bener-bener orang yang jarang di rumah. Orang pekerja yang jarang pekerja di luar deh pokoknya. Terus habis kayak gitu, udah tuh, itu cerita dari si pembantu yang cuman sehari pergi, yang 2 hari, yang 3 hari bertahan, sama ceritanya pun digangguin, cuman ya udahlah karena mungkin kenalan. Sekali 2 kali yang benar-benar fatal ini sampai dia sakit berkali-kali. Benar sakit, terus dia pulang izin nggak balik lagi. Izin pulang kampung? Pokoknya izin pulang, nggak tahu alasannya apa, pokoknya dia nggak bisa balik lagi. Sampai akhirnya saudara-saudara lah yang disuruh, ayo sini, di sini aja ngeramein rumah, ini kan rumah besar. Nggak apa-apa tidur sini aja, nanti pulang sekolah kalau nggak pulang kuliah kesini biar rame gitu maksudnya. Tapi sama nggak ada yang betah. Nggak ada yang betah sama sekali. Dan mereka cerita, ini aku dari si anak angkatnya ya, cerita kesimpulan dari orang-orang yang pernah singgah di sana, numpang nginep lah atau gimana, itu ceritanya sama. Didatengin si nenek Trisula, sama diganggu sama yang lain-lain ya, hantu yang ecek-eceknya. Sama yang paling kuat itu yang sering menyerupai kedua orang tua ini, si bapak sama si ibu ini. Itu di lantai 3, dan itu sering banget suara langkah kaki, itu udah hal yang wajar banget. Langkah kaki duk 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 ke atas padahal nggak ada orang. Terus kegiatan mereka tuh aneh menurut kita sih, yang sering beli makanan brek. Bayangin, dia cuman istilahnya kayak cuman anak angkatnya tuh ada berapa sih? Ada 3 tadinya anak angkatnya. Cuman yang satu nggak betah, kabur, dan gak jadi anak angkat lagi. Yang 2 ini, si yang aku kenal ini, 1 sama adiknya 1. Adiknya ini maaf agak keterbelakangan mental. Terus dia yang paling betah di sini, bertahan. Yang ini nggak, tekanannya nggak kuat dia. Berarti nggak ada anak kandung sama sekali? Nggak ada anak kandung. Dan yang 2 ini yang berhasil dibawa ke dukun-dukun, yang berhasil dibawa katanya ke kiai, ke guru-guru. Yang kabur ini udah pernah dibawa, cuman nggak pernah berhasil. Katanya yang ketiga ini dia bukan anak Iga Jarang, jadi susah untuk untuk disetirnya, istilah kasarnya gitu ya. Nah, anak yang 2 ini anak Iga Jarang, sama kayak kasusnya anak aku, gampang disetir ya. Alasan mereka dibawa ke dukun-dukun ini juga sama, itu alasannya salah satunya supaya mereka nurut. Jadi dia ngangkat anak itu yang Iga Jarang? Iya, supaya nurut apa kata mereka. Dan anehnya memang nurut, Mas. Mereka nggak pernah menceritakan hal apapun itu ke keluarga lain.
Dulu ya, mungkin sekarang udah karena udah besar dan dia ngerasa ini salah, ini nggak benar gitu. Dulu benar-benar dia nggak pernah menceritakan, bahkan saudaranya aja ngerasa ini anak kok aneh banget sih yang bertahan di sini, kok dua orang ini tapi kayak disembunyiin gitu loh, Mas. Jadi nggak dibiarin ngebaur sama orang lain. Si anak angkatnya ini ngomong, gue tuh nggak diizinin buat ngebaur sama orang lain. Dia ngerasa apa takut gue menceritakan sesuatu atau gimana gitu. Dan anak yang dua ini sering banget, dia yang tahu banget tuh kedua bapak ibu ini pergi kemana. Mereka sering banget pelisiran, tapi tuh untuk hal-hal kayak gitu, Mas. Mistis ya. Jadi tuh setiap ada masalah apapun selalu larinya ke dukun. Sampai akhir hayat si istrinya ini, si ibu ini, itu lagi kesakitan. Kita kan carinya dokter, dia nggak mau. Dia sampai teriak-teriak, cariin orang pintar, cariin orang pintar. Itu 3 hari sebelum dia meninggal. Jadi ceritanya si ibu ini udah sakit-sakitan, udah ngasih tanda-tanda lah, pokoknya dia udah sering ngomong ngaco, terus minta pulang ke kampung. Pas di kampung tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa teriak-teriak doang, panas. Dia selalu nyebut suaminya kan papa, pah panas, bukain pintunya, buka. Ini mak teriaknya bener-bener pol-polan setiap jam 2 malam, pah panas, pah ampun, bukain. Itu teriak sampai saudara-saudaranya itu udah kayak nyerah. Bayangin seminggu sebelum ajalnya datang, dia teriak-teriak kayak gitu, cuman nggak gitu parah. 3 hari sebelum meninggal itu lebih parah, bener-bener nggak berhenti dia teriaknya. Start itu dari jam 2, sampai kata saudaranya biasanya itu dia cuman mulai dari jam 2, itu pun teriak sesekali aja gitu. Panas, bukain, Pak, bukain, tolong. Dia tuh teriak-teriak minta tolong terus, seakan kayak dikunci, padahal dia cuman udah dipakein kaos selonggar-longgarnya, dipakein sarung aja supaya dia bisa leluasa lah ya, biar nggak gerak. Masih aja teriak-teriak sampai kewalahan kan. Udah saudara-saudara ini tuh ditanya, kamu tuh kenapa sih? Kamu ada apa? Apa yang kamu lakuin sampai kamu kayak gini? Dari situ baru ketahuan dia pernah ngapain aja. Maksudnya dia kemana aja. Jadi sebelum dia ke kampung ini, ke rumahnya, dia abis dari dukun juga, Mas. Abis dari orang pintar. Sampai saudaranya bilang, ya Allah Mbak, kamu tuh ngapain kesana? Apa sih yang kamu cari? Iya, aku pengen anak-anakku nurut. Jadi sejauh ini dia sama suaminya ini beda. Suaminya ke orang pintar mempelajari sesuatu itu untuk materi. Tapi kalau dia untuk anak. Jadi dia tuh nggak mau anak ini tuh kehilangan anaknya gitu. Anak ini tuh nggak boleh diambil orang. Jadi dengan cara dia kayak ngedukunin anak ini biar nurut sama dia, patuh sama dia, dan gak kemana-mana. Anak angkat ya, posesif banget. Sampai saudaranya bilang, kok kamu tega sama anakmu kayak gitu sih? Mereka sayang kok sama kamu. Enggak, biar mereka nurut aja kok sama aku. Dia mengakui dia udah kemana aja. Yang terakhir itu aku dengernya dia kemana ya, pokoknya udah kemana-mana, Mas. Udah yang ke daerah Kediri, ke Banten itu paling sering, terus yang Wonogiri ke gunung mana, udah pernah. Sampai pas malamnya dia mau meninggal, kata orang sananya, orang ustadz yang di sana, ini saya nggak bisa sendirian. Intinya si ustadz ini udah ngomong, ini kayaknya benar-benar harus ada orang yang bisa narik semuanya. Ini udah lebih dari 10 tempat atau 10 dukun. Itu udah bertahun-tahun dari pas dia hancur di masa waktu itu yang suaminya pernah di penjara, kapalnya pernah karam,
dia harus ganti rugi berapa miliar atau berapa triliun. Dari mulai titik itu dia udah terikat janji oleh beberapa dukun atau beberapa jin, udah nggak kehitung. Terus akhirnya saudara-saudara katanya nyari orang yang bisa. Satu, ada saudaranya yang bisa bantuin, satu lagi ada ustadz atau kiai dari daerah kampung tersebut, ada di luar kota juga. Jadi ditarik sama 3. Wallahu alam ya, aku juga nggak tahu, aku cuma dengar ceritanya. Terus katanya gini, yang di rumah ustadz ini nungguin dia lagi pengajian, semuanya dia di kasur, cuman masih teriak. Orang-orang di depan pada pengajian, tapi dia di dalam kamar itu sama anaknya, sama adiknya yang agak autis, itu selalu nungguin ibunya. Itu masih dalam keadaan teriak-teriak, panas. Dia nggak mau pakai baju sama sekali. Pah, yang disebut cuman, tolong pah bukain pintunya. Panas pah, buka. Tolong, cariin orang pinter. Kalimat itu terus yang diucap-ucap. Sampai orang-orang terdekat tuh, ya Allah mbak, kamu kok kayak gini banget, kenapa? Dia cuma jawab, nggak tahu aku gitu doang. Aku inget banget logatnya. Sempet aku dikasih video suaranya teriak-teriak, itu memang tragis banget sih. Aku baru pertama kali. Akhirnya dari kapan ya itu proses pencabutannya itu kelar, pencabutannya itu sekitar jam 2 apa jam 3, dan dia itu baru benar-benar lemas, baru benar-benar bisa diem tenang. Udah tuh, terus kata ustadz yang lain, udah insya Allah ini udah selesai semua. Nanti ketika udah waktunya, ajalnya, dia akan pergi dengan tenang, istilahnya kayak gitu. Udah malamnya abis diberesin pengajian, terus yang dari kota lain ketemu sama ustadz lain, kiai lain, udah pulang ke dalam rumah. Itu sekitar jam 5 sore ya kalau nggak salah, dikabarin dia meninggal gitu. Dia meninggal dan suaminya nggak nemenin mas. Suaminya nggak ikut dengan alasan katanya dia lagi di perjalanan. Dan aneh banget, aku masih ngambang ceritanya nih, anak angkatnya ceritain suaminya itu nggak nemenin semasa dia sakit sakaratul maut sampai dia nafas terakhir. Jadi dia tuh di kampung udah lama, suami itu di Jakarta, suaminya tuh di rumahnya. Jadi udah kayak gitu aja, entah ada apa. Ada yang bilang dia salah satu tumbal dari suaminya juga, makanya suaminya nggak nemuin dia. Layaknya seorang suami kan, kalau istri sakit gak akan dibiarin pergi dong. Udah bertahun-tahun. Seenggaknya kalau misalkan dia gak cinta, kasihan. Ini dibiarin aja pergi. Itu udah di kampung itu dia udah 2 minggu atau 1 minggu. Jadi suaminya datang itu pas udah meninggal dan udah mau dimandiin. Sampai anaknya yang anak angkatnya yang autis ini, katanya dia sensitif dan dia indigo. Dia benci banget sama suaminya gini. Dia pokoknya benci banget, nggak tahu, pokoknya dia selalu ngomong gara-gara papa, mama jadi meninggal gitu ngomongnya. Jadi papahnya datang tuh, kata orang-orang ya, papahnya datang ini katanya bukannya dia nangis atau apa, malah ini si anak autis ini yang keterbelakangan mental ini malah pengen nonjok tuh, kayak seakan-akan dia tahu penyebabnya gitu. Terus aku yang dengarnya kan cuman, ya Allah kok kayak ternyata ada ya kayak gini. Terus udah tuh selesai semua. Nah, selesai dari acara udah berapa ya? Udah berapa bulan atau berapa hari aku nggak dapat kabar. Kata si anak angkatnya, makamnya ambles. Iya, ambles. Amblesnya tuh benar-benar kayak kebelah 2 gitu. Kayak bles gitu, kayak longsor gitu loh mas, tengah-tengahnya. Truk gitu. Itu udah diuruk. Udah dibenerin, terus ambles lagi.
ambles lagi. Terus aku yang lagi cerita sama anak angkatnya tuh sama beberapa orang, itu yang namanya azab kali ya. Buktinya aja meninggalnya segitu tragisnya gitu. Kalau memang dia tidak ada apa-apa, masa iya dipersulit gitu kan. Soalnya aku lihat fotonya, cuman yang ambles pertama ini nih, ambles mungkin feeling kita karena mungkin itu kan kuburan keluarga, mungkin juga karena udah ketumpuk-tumpuk jadi ambles. Ya udah, terus kata anak angkatnya, tapi pas udah dibenerin entah kedua kali ketiga kali sama ambles lagi, dan ambles itu benar-benar ke dalam gitu. Tengah-tengahnya, kalau ambles nggak semuanya ambles ya, jadi kayak benar-benar kayak tengah-tengahnya tuh kayak kopong terus ke dalam jelek gitu. Foto yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua cuma dikasih tahu, kata si anak angkat dari orang kampung bilang, makam ibumu nih ambles lagi gitu, mau diapain, kalau bisa dikeramikin biar nggak ambles lagi. Cuman masih mikir-mikir. Jadi si anak angkat ini dilema gitu. Di sisi lain dia sudah tahu orang tuanya sekarang kayak gitu dan dia nggak mau berhubungan gitu, tapi di sisi lain manusiawi ya, kadang mau sedendam apapun orang tuh punya hati kecil yang benar-benar baik. Dia cuma ngomong, iya nanti deh insya Allah kalau misalkan ada rezeki nanti dibenerin dikeramikin, itu kata anak angkatnya. Terus udah selesai pokoknya cerita dari yang si istrinya meninggal ini. Ada cerita dari orang yang bisa dan sering ngasih tahu ke aku, si suaminya ini emang nargetin istrinya, karena saking udah nggak dapet lagi tumbalnya. Jadi mau nggak mau orang sekitar dia yang kena. Emang kalau yang kayak gitu ya, yang aku tahu, kalau emang udah nggak ada orang lain sasarannya, pasti orang terdekatnya mau nggak mau. Dan terakhir itu diri dia sendiri. Dimana-mana kalau pesugihan pasti nanti habisnya ya ke orang-orang terdekat sama diri dia sendiri gitu. Nah, dan terbukti salah satunya iya, si ibu tadi ya. Dan sebelumnya itu banyak orang-orang terdekat dia yang mau meninggal setelah dibantuin sama dia. Maksudnya dibantuin gimana nih? Jadi dia ini terkenal dengan orang kaya, royal. Kalau sama orang lain ya, sama anak angkat itu dia pelitnya minta ampun. Anaknya sendiri yang ngomong, pelitnya minta ampun. Tapi kalau sama orang lain, uang itu istilahnya nggak ada nominal ya. Mau makan apa, mau dibantu apa, pernah ada yang kelilit hutang dengan sukarela dia bantu. Tapi nggak lama dari orang yang itu, dia satu persatu keluarganya itu sakit meninggal. Ntar yang satu sakit meninggal. Kalau nggak musibahnya tuh berentet, berbarengan. Banyak banget cerita-cerita yang tentang si keluarga ini yang menjurus ke sana gitu. Jadi kita yang baru dengar tuh baru ngeh, ternyata segini parahnya ya dunia yang udah semodern ini, ternyata masih ada ya kayak gini tuh. Dan emang terbukti banget. Aku aja ngelihatnya tuh, aku ngelihat ke rumahnya tuh tempelan Arab gundul. Aku ngelihat nyaksiin dia menceritakan tentang diri dia yang puasa muti, diri dia yang bisa pisah raga. Dia kan menceritakan kan. Terus dia yang menceritakan dengan bangganya, iya sering ziarah katanya, sering ketemu guru spiritualnya. Ternyata di balik kalimat guru spiritual itu, dukunnya gitu. Berarti dari orang-orang yang tadi dibantu sama dia dan akhirnya meninggal, itu rata-rata meninggalnya dari nggak jauh dari perbantuannya dia? Nggak jauh, paling dari 6 bulan, 1 tahun. Ini orang-orang yang Mbak Nurul kenal juga? Enggak sih, aku nggak gitu kenal lingkungannya.
rata-rata ada temen, ada tetangga, atau ada orang-orang terdekat ya katanya gitu. Aku cuma dengar ceritanya doang. Oh. Nah, Mbak, si ibu ini meninggal itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2021. Tahun lalu? Ya. Iya kayaknya 2021 deh, tahun lalu. November, kayak bulan-bulan ini deh. Pas mau antara November sama Desember, aku inget banget. Iya tahun laluan deh. Berarti bapaknya itu 2020. sekarang tinggal sendiri di rumah itu? Tinggal sendiri sama anak angkatnya yang autis itu. Yang satu lagi udah nggak di rumah itu? Enggak, dia udah memutuskan pecah kakak dari keluarga itu dan dia udah hidup sendiri. Nah, Mbak Nurul ini masih keep kontak sama anaknya yang udah keluar dari rumah itu? Iya, aku masih ya namanya kita kenal dan dia pun jujur menceritakan gitu. Dia pun udah nggak ada urusan sama orang itu. Akhirnya si anak ini memutuskan untuk nggak ikut keluarganya lagi dengan apa yang semuanya dia lihat dari dia kecil. Dia memutuskan kayak sebenarnya sih dia belum memutuskan secara tegas ya. Yang aku lihat ya, dia masih dilema. Di sisi lain dia masih punya adik kandung yang nggak normal, maaf, yang keterbelakangan mental yang masih hidup sama dia. Tapi di sisi lain dia tahu kenyataannya dengan sangat sadar kalau orang ini memang nggak baik gitu. Dia udah nggak di rumah itu pun udah dari tahun berapa ya? 2012. Oh, udah cukup udah lama ya? Udah kabur udah lama. Berarti jauh dari ibunya meninggal, si anaknya yang satu ini yang normal, ini udah keluar dari rumah itu. Udah, memang dia udah nggak betah. Soalnya si orang tua angkat ini cukup kasar ke dia. Tapi anaknya ini selalu mantau apapun yang terjadi dengan orang tuanya? Enggak mau dia. Kalau keadaan urgent aja. Oh, contohnya kayak yang meninggal tadi, kejadian-kejadian. Kayak sakit, kok enggak kalau ibunya telepon nanyain terus, dengan kadang kan nggak enak ya diteleponin terus, ya udah sesekali nengokin gitu. Tapi itu jarang banget, bisa jadi tuh setahun sekali. Setahun cuman lebaran doang. Itu anak itu semenjak jauh dan sadar. Jadi sadarnya ini pas dia udah mulai kabur, dia ngerasa dia dikekang. Dia tuh dipaksa kerja, Mas. Dipaksa kerja dari kecil, dia disuruh anak angkat ini, jadi diangkat itu bukan cuman karena sayang pengen punya anak, emang kayak pengen dipekerjakan aja. Dari kecil dia sudah suruh nganter koran dari SD. Nganter koran, dipekerjakan. Nganter koran, dan tekanan itu terus sampai dia SMP. Dia udah kabur sekali, 2 kali, dicari ketemu lagi. Sampai SMA dia benar-benar kabur, sering kabur, dan dari kabur itu dia bisa kayak lepas gitu loh, Mas. Jadi apa yang didoktrin dari kecil itu bisa hilang dan dia bisa nemuin kebenarannya. Makin lama dia makin sering kabur dan dia udah jarang pulang, itu makin terbuka. Jadi kayak efeknya tuh udah mulai tipis gitu. Oh, karena dia lebih sering keluarnya, jadinya lebih sering keluar rumah, lebih jarang ketemu sama. Iya, terus juga katanya udah tidak memakan apa yang mereka kasih gitu. Karena kalau ya salah satunya kalau masih terus makan apa yang didapat dari hasil-hasil yang tidak baik, itu yang ngikatnya ya. Iya, itu katanya, itu kata orang-orang yang tahu ceritaku secara detail dan keseluruhannya. Apa yang udah dimakan itu bakal mengikat. Tapi kalau misalkan kita udah nggak sering makan, ya udah gitu. Walaupun emang udah jadi darah, udah ngalir gitu ya ke dalam tubuh, tapi itu bakal hilang dengan sendirinya. Berarti Mbak Nurul salah satu orang yang dipercaya buat tempat dia bercerita apapun yang terjadi sama dia gitu ya. Bukan ke aku doang sih, ada beberapa orang saksi-saksinya gitu. Oh, bukan Mbak Nurul doang berarti. Bukan. Jadi kita cerita ini kita kadang kalau kita lagi kumpul teman-teman gini kan, kita cerita kan ya. Nah, dia ceritain hidupnya dan kita tuh memang tertarik sama hidup dia gitu. Soalnya kayak
gimana ya, kita dengerinnya tuh kayak amazing, gak nyangka gitu. Terus dia pun bilang, dia pun mengakui bahwa peliharaan orang tua angkatnya ini nganggep dia majikan. Dan dia ngerasa memang masih terus diintai. Dia sendiri yang ngomong, gue ini masih majikannya, jadi gue benar-benar harus hati-hati ngomong apa yang gue ceritain. Soalnya peliharaan mereka ini masih beberapa suka nempel dan ngikut ke gue. Kataku, wah serem banget. Iya, contohnya sih kakak-kakaknya ini yang dinamain emas ini. Jadi si anak angkat ini yang tak kasat mata itu. Iya, yang si emas ini, pokoknya emas yang kasat mata itu nggak pernah disebutin namanya. Kalau misalkan si anak angkat ini cerita sama kita, sebut aja si X lah. Si X ini anak angkat cerita sama kita, itu ngomongnya nggak pakai nama. Dia cuman, iya itu kakak, iya itu mas. Nggak Tapi mau nyebut ya? Nggak, soalnya ketika dia nyebut, dia itu datang. Dia bakal ngaduin semua apa yang dilakuin Ke bapaknya? Iya. Dan ke majikannya. si bapak ini jadi tahu apa yang... Tahu. Si bapaknya ini jadi tahu, dan pasti nanti dia bisa sial. Bukan sial sih, kok sial kasar banget, kayak ada aja nanti ulahnya, diusilin lah. Entah bana yang bocor. Dan pernah di suatu ketika nih, aku kayak cuman ngejokes gitu doang, aku sebutin namanya, kan aku tahu ya, sebutin namanya, terus kita bercanda-bercanda, ya emang nyatanya itu kan jin, aku gitu nih ya, lu percaya itu kakak lu itu kan jin? Dan dia drastis mas, berubah, matanya tuh melotot, gak usah bahas dia, dan aku tahu itu bukan dia. Itu bukan elu, dia yang tadinya tiduran, dia langsung berdiri dan dia melotot. Gue bilang gak usah sebut namanya, sampai melotot depan mata aku sampai nelan ludah, sampai iya bukan cuma bercanda, maksudnya cuman ya ngejokes biasa kan. Semarah itu, dan memang efeknya tuh langsung set gitu ketika kita ngomong namanya. Nah, itu serem banget. Aku pertama kali itu ngeliat, serem banget. Dan itu aku ngerasain dia hadir. Itu bukan sosok yang seperti yang diceritain. Sosok laki-laki, kakak laki-laki yang tinggi besar, badannya katanya hampir sama kayak dia, cuman agak gemuk. Yang aku lihat gemuk iya, tinggi iya, tapi berjubah. Yang aku bilang yang ada tanduknya itu mas, merinding kan ya. Aku sampai ke pipi. Terus aku bilang, lu tahu nggak sih yang sering dianggap kakak-kakak lu itu sebenarnya sosoknya tuh bukan manusia. Dia tuh mengiyakan gitu, mimik mukanya tuh mengiyakan, gitu. Tapi kan dia kakak gua gitu, emas gua gitu. Enggak, yang gue lihat bukan kayak gitu. Yang gue lihat tuh berjubah, bertanduk, emang agak besar, tinggi besar. Udahlah nggak usah diituin, dia marah. Ketika aku deskripsiin apa yang aku lihat, dia marah. Udahlah nggak usah dibahas itu mah. Ya udah. Terus pas dia lagi lempeng, dia menyadari tadi gue tuh agak marah ya. Iya, pas dibahasin, oh iya, mereka tuh kalau dibahas sebut aja namanya, pasti dia langsung datang. Dan itu langsung kayak secara nggak sadar kayak masuk ke dalam tubuh dia, kayak udah stop, nggak usah dibahas tentang dia, nggak usah dideskripsiin yang macam-macam. Karena kayaknya peliharaan si bapak ini sama si bapak tuh tahu mana aja orang-orang yang benar bisa melihat dia, terus jangan sampai dikasih tahu langsung ke dia, jadi kayak diambil alih gitu loh badannya gitu. Soalnya udah berapa kali aku mau ngasih tahu wujud aslinya tuh kayak gimana, tuh selalu tiba-tiba dia marah melotot, dan aku tahu ini bukan dia, ini bukan lo nih
dia masuk. Oh, udah kayak gitu aku udah males kan, ya udah. Masuknya sih nggak yang kesurupan parah, nggak, cuman melotot, langsung temperamen. Udah dari situ. Apalagi Mbak kejadian aneh yang terjadi saat kematian ibunya itu? Masih ada lagi nggak? Aku sih, aku yang dihantuin, bukan dihantuin. Anaknya posisinya itu, kita lagi itu hari Jumat meninggal ya. Sebelum sholat Jumat kita sempat ketemu, terus ada beberapa saudara juga. Terus pas ada saudara dia mau sholat Jumat, ya udah berangkat. Pas berangkat aku yang gelisah. Kenapa hati aku terus nyuruh, pas ketemu dia tuh nyuruh, lu hubungin ibu lu cepetan, nungguin gitu. Aku tuh udah ngomong berkali-kali, ibu lu gimana, sehat, masih sakit nggak? Kan soalnya aku tahu ya dia sakit. Iya sakit, lagi di kampung. Lu nggak nengokin? Udah sono tengokin, udah sono gitu. Itu di hari itu aku selalu ngomong, udah sono pulang tengokin. Berkali-kali sampai aku sempet berantem sama dia. Bawel sih lu, emang siapa lu nyuruh-nyuruh yang anak gua gitu. Dia marah banget. Di situ aku nggak tahu kenapa, kok kayak ada yang nyuruh gue suruh pulang, nyuruh dia pulang, maksudnya dicariin lu sama emak lu gitu. Terus habis kayak gitu, dia aku males kalau misalkan dia udah marah gitu kan, ya udahlah biarin. Seharian tuh gelisah banget Mas, gelisah. Terus pas aku sempat ketiduran, aku kaget bangun, di kuping aku tuh ada yang ngomong, Nurul tolong sampein, suruh pulang gitu. Nah aku kan bingung nyampeinnya gimana ya, aku bangun ya Allah kok kayak setengah mimpi, tapi kayak nyata di kuping aku. Terus aku sempat bengong gimana cara nyampeinnya gitu. Aku ngomong lagi, udah sono lu pulang, telepon kek gitu. Dia nggak nanggepin. Ya udahlah, udah biarin deh. Ya udah aku pulang tuh, aku main ke rumah ibu aku. Katanya pas dia lagi ngapain, dikabarin udah meninggal. Padahal dalam hati dia memang udah mau rencana dia mau ke kampung gitu. Dia udah beli tiket ternyata. Cuman hatinya masih berat karena dulu dia pernah di KDRT, dia pernah disiksa sama si bapak sama ibu ini, dipaksa suruh kerja sampai tangannya dulu patah diinjek. Dia kejam banget keluarga ini. Kalau misalkan diungkit, ini mungkin bisa kasusnya di penjara kali ya. Ini anak ini kesian banget, dia pernah dilempar pakai piring sampai sininya bocor cuman gara-gara dia nggak mau nagih koran. Anak SD dipaksa umur 6 tahun, baru 6 tahun apa 7 tahun, pokoknya dia baru masuk SD, dituntut harus sekolah, tapi dia juga harus kerja. Jadi sebelum berangkat sekolah, dia udah keliling naik sepeda, udah nganter-nganterin koran. Jadi dia tuh dituntut untuk kerja diangkat. Tapi di depan saudara-saudara, di depan orang-orang tuh dia seakan disayang. Padahal aslinya dia bangun jam 4 nganterin koran. Dia kalau misalkan nggak nurut, dia pernah dilelepin itu Mas. Dia cerita tuh sampai nangis, aku lo dengerin, aku nggak sanggup. Pernah waktu itu buat kesalahan, dia nggak nganter koran ke 2 rumah atau berapa rumah. Pas sampai rumah dapat teguran, si bapak ini nggak ngaku. Nah, anak angkatnya akhirnya diseret ke WC, dicelupin terus kataku, ya Allah, astagfirullah. Terus dia pernah dimasukin ke karung, digantung di lantai 3. Itu sadis kan? Itu bukan manusia, kataku. Ih anjir, gue tuh kesel banget kalau udah dengar kayak gitu ya. Sampai aku tuh ngomong, wajar disiksa semasa dia mau diambil aja lah, karena dia tuh dosa banget sama Allah. Makanya dia tuh dilema banget pas di saat tahu nih ibunya mau
mau di masa-masa itu aku yakin dia tahu. Aku pun udah ngomong ini kayaknya nggak lama lagi, aku udah bilang temuin. Dia masih nggak mau, masih dilema kata dia. Di sisi lain dia masih punya trauma di masa kecil, tapi di sisi lain dia harus tetap berbakti, mau nggak mau dia pernah diangkat katanya gitu. Cuman kalau flashback tuh emang kejam banget sih. Ada ya orang sampai sekejam itu ya dengan Iya. ilmu-ilmu yang seperti ini Iya ya. mas, kata aku dulu pas lo diangkat, baru-baru diangkat kayak gini nggak? Enggak. Dulu pas lagi masanya dia jaya, dia punya perusahaan ekspor impor, dia masih kayak punya les komputer, dia punya sanggar belajar komputer gitu mas. Enggak, orangnya tuh wibawa, humble, sama anak tuh sayang. Tapi setelah benar-benar anjlok dan dia sempat berdiri lagi karena dia melakukan sesuatu, ritual sesuatu, itu berubah drastis. Berubah. Makanan pun dia cuman boleh makan kalau misalkan bapaknya sudah dikasih. Jadi dia tuh kayak bukan makanan sisa sih, jadi kayak udah dipilihin ini punya lu nih. Dan dia nggak pernah merasakan dibeliin baju baru, selalu baju bekas atau enggak ngejahit sendiri. Tapi dulu sebelum ada peristiwa kapalnya karam ini, dia merasakan jalan-jalan kemana layaknya keluarga. Sebelum dia bermain-main Iya. dengan hal ini ya. Dan keluarganya pun dia banyak yang bilang katanya, iya dulu si ibu ini tuh sarjana hukum mas, resik, cantik, sering ke salon, tapi semenjak ada peristiwa itu bener-bener nggak ngurus diri, yang aut-autan, cuman pakai baju gratisan, baju yang cuman kayak gitu. Dia nggak pernah, kalau kita kan perempuan kayak beli daster, beli baju apa gitu ya, ini nggak. Aneh banget. Dan kalau misalkan diceritain secara gamblang, memang kedua orang ini tuh menurut aku selain apa ya, dia rusak oleh hal-hal gaib, mentalnya juga menurut aku rusak sih. Bukan manusia kalau misalkan dia memperlakukan seorang anak kecil kayak gitu mas. Bayangin piring digetokin ke kepalanya mas, cuman gara-gara hal sepele, digantung dari lantai 3. Ada yang bilang kalau misalkan dia si anak angkat ini nggak dikasih sesuatu, ini anak bisa mati, ini anak bisa punya pikiran bunuh diri, karena dia kuat dikasih sesuatu aja, makanya ia nurut, kuat, padahal mah aslinya hancur ya. Dikasih sesuatu apa tuh? Kan ada yang bilang kan dia ditanemin sesuatu biar nurut, jadi kayak ngerti nggak sih ditanemin? Iya. Ditaruhin jin gitu loh mas. Dimana jinnya itu harus nurut sama majikannya, siapa yang nanemin dia. Jadi dia mau ngelakuin apa aja, Nurut. anak ini nurut sama dia. Iya, sampai dia pernah cerita ada hal yang menurut dia tuh nggak logis. Dia tahu tangannya nih diinjek sama bapaknya cuma gara-gara perihal koran, tapi dia mau aja mengikuti cerita bapaknya bahwa dia tangannya patah karena jatuh di tangga. Padahal dia tahu ini diinjek, benar-benar diinjek gitu, dia tahu. Tapi ketika dihadapkan sama orang banyak yang cerita, iya dia ini abis jatuh tuh mau diurut, abis ini dia mengiyakan, dan dia cerita, si anak angkat ini cerita ke orang-orang, ke saudara, ke tetangga, iya abis jatuh dari tangga. Karena ketakutannya itu ya. Iya, karena entah ketakutan, entah setting. Kalau misalkan dia ketakutan, pasti ada mimik yang aneh di badannya, di wajahnya ataupun di gestur tubuhnya ya. Orang lain bisa lihat, tapi dia sadar. Tapi dulu aku mau aja. Dulu gue tuh mau aja gitu. Dia menyadari itu. Dia menyadari, tapi Dengan dia sadar. sadar.
Dia sadar dia mengikuti cerita yang dibuat si bapak ibu ini. Di sisi lain dia tahu kejadian aslinya seperti apa, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sampai bingung. Dia sampai pernah cerita, gue sampai bingung loh sama diri gue. Kadang gue suka kayak punya dua kepribadian. Di sisi sini aslinya diri gue, tapi di sisi sini itu semua ngikutin mereka gitu. Jadi ada yang bilang dia ini memang ditaruh sesuatu dan ini ngikutin dia. Itu nggak cuma 1-2 orang yang ngomong. Susah udah ditanemin dia dari pas dia diambil. Itu yang pas dia dimandiin di kali itu, Mas. Itu pertama kali dia ditanemin. Itu biar nurut. Dan di saat si ibu ini meninggal, Itu valid. anak ini kondisinya gimana sekarang? Baik. Bahkan membaik sekali. Dia bisa survive, dia bisa punya kerjaan, dia bisa mandiri. Setelah ibu itu meninggal, Setelah benar-benar kita, bukan kita, setelah dia lost contact bener-bener, terus setelah ibunya meninggal. Dan ibunya ini pas sebelum akhir hayatnya menceritakan ke saudara-saudaranya kalau memang dia ke dukun, ke orang pinter itu emang pengen anaknya nurut. Berarti kan bener ya, apa yang orang cerita ke si anak angkat ini, kalau lu ini ditaruh sesuatu biar lu nurut gitu. Nah, di sisi lain si ibu ini mengakui ke orang banyak kalau memang iya, aku mau anakku nurut semua gitu. Tapi yang lain tuh udah lihat anakmu nih nurut loh mbak, anakmu dua-duanya nurut, kamu apa lagi yang dicari? Enggak, aku pengen si anak yang ini, yang normal ini benar-benar balik lagi ke dia dan benar-benar nurut. Itu parah sih. sekarang malah si kembar nih yang anaknya Mbak Nurul yang terakhir-terakhir bermasalah dengan gangguan-gangguan dari bapak dan ibu ini ya. Iya, gangguannya sih sebenarnya udah dari awal kita ketemu kayaknya Mas. Kayak udah schedule atau rencana dia ya. Jadi si kembar ini dulu lagi hamilnya, aku itu sebelum lahiran, dari 3 hari sebelum aku lahiran, aku udah diikutin sama burung. Dan aku sadar itu burung selalu di depan kosan aku. Aku kosan lantai 2, itu depan tuh banyak pohon. Burung yang tuti gitu, tuti itu sepanjang gak berhenti. Aku ngeh, cuman aku nggak takut. Sampai tetangga aku baru cerita setelah aku lahiran, iya Rul, di depan lu tuh sering ada yang nungguin cewek, Kunti, kata dia gitu. Kataku, masa sih? Di mana? Iya, ini pintu, ada jendela. Dia selalu di sini, nungguin lu keluar. Wah, kok gue gak ngerasa apa-apa ya? Nah, udah tuh, pas aku mau lahiran, aku rembes ketuban itu jam 3. Memang dari sore itu ada temanku yang datang dari sebelum maghrib. Dia ngomong, Rul, ih serem banget sih, itu burung kok gak berhenti-berhenti sampai maghrib Mas. Temanku tuh main sampai habis maghrib kan. Kok nggak berhenti sih Rul? Iya emang dari kemarin, dengan santai aku ngomong, iya emang dari kemarin. Ih gila lu nggak takut? Enggak, biasa aja menurut gue gitu ya, orang dia cuman burung biasa. Terus nggak lama dia langsung pulang tuh, takut kayaknya. Terus abis dari situ jam 2 aku mulai merasa kok basah ya, kayak rembes gitu ketuban. Kebetulan suami itu lagi kerjanya 12 jam kan di retail gitu, harus ngelong. Terus habis kayak gitu pecah ketuban sampai jam 6 pagi. Aku minta tolong tetangga aku, itu burung masih ada. Aku naik motor dibawa ke bidan, itu burung masih ada Mas. Itu bunyi tuti terus berulang-ulang. Aduh aku kok ingat, merinding banget pipiku. Terus aja itu suaranya nyaring banget. Sampai aku ke bidan, aku nunggu pembukaan. Mbak, ini pembukaannya masih 2, coba kita tunggu ya. Tunggu sampai jam 9. Masih itu burung Mas. Aku kan nggak dibawa ke ruangan
paling dalam, paling aku cuman di kayak ruangan depan lah, kayak IGD-nya gitu. Itu masih ada suaranya mas, sampai aku sampai aku mau siap-siap dibawa ke rumah sakit, itu burung masih ada. Aku perjalanan ke rumah sakit, itu burung masih ada, dan itu suaranya jauh, makin lama makin jauh. Kalau pas di kosan kemarin tuh bener-bener suaranya nyaring banget, bener kayak di depan mata gini. Tapi kalau misalkan yang mau ke rumah sakit ini lama-lama menghilang, tapi jauh, tapi suaranya masih ada. Sampai aku masuk di infus aja aku masih terngiang-ngiang suara itu. Tutit, itu suaranya nyaring, melengking banget di kuping. Itu yang aku baru sadar anak aku diikutin atau disukain dari pas mau lahir. Makanya katanya anak iga jarang itu kan disukain. Nah, si orang-orang pesugihan ini emang nyarinya anak-anak yang iga jarang. Kebetulan anak angkatnya kan ini anak iga jarang, terus adiknya juga anak iga jarang gitu. Walaupun beda berapa tahun ya, anak angkat ini sama adiknya tuh 5 atau 7 tahun sama-sama iga jarang gitu kan. Katanya, cuman kan kita nggak tahu ya aslinya, kenyataannya kayak gimana. Wallahu alam. Terus pernah di masa usia anakku 6 bulan nangis kejer, tapi nggak ada air matanya. Nangis cuma nangis 2 hari 2 malam mas, aku nggak tidur. Tapi yang satunya nggak. Nangis tuh aku udah bingung, aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Kata tetangga aku, ini mah kayaknya ada yang nggak beres. Ada anak tetangga aku yang bisa, mah si dede kembar kan itu mau ditarik-tarik tuh sama nenek-nenek. Ternyata nenek-nenek itu memang udah ngikutin aku dari hamil, dari pas dia kecil. Iya, dede kembar ditarik-tarik kakinya sama nenek-nenek tuh mah, bungkuk. Cuman kembarnya nggak mau, dede kembarnya nangis terus. Pantes anak aku kok nangisnya kayak ketakutan, terus nggak keluar air mata sama sekali. Itu bayangin dia gimana capeknya, sampai udah aku bawa ke rumah sakit, udah dikasih obat, makan, minum, nggak ada yang masuk sama sekali. 2 hari 2 malam. Sampai tetanggaku pada datang semua mas, minta tolong. Aku nggak berani kan ya nelfon orang tuaku, takutnya malah makin panik ya. Aku berusaha gimana caranya aku nanganin nih. Akhirnya ditolongin sama orang yang bisa, katanya dipakein bangle. Aku juga baru tahu itu yang namanya bangle, itu kayak gitu buat nangkal jin katanya. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ini si bapak sama ibu ini datang, yang ngincer anakku, datang dengan alasan main aja gitu. Karena aku dulu kan nggak tahu menau ya, jadi aku ceritain. Iya, habis sakit kemarin tuh aneh sakitnya begini begitu. Terus kata dia, oh iya nih ada yang ini, kata dia, ada yang usil nih, kata dia gitu. Dia udah notice tuh, katanya, langsung dong yang kemarin nangis ketempelan itu anakku digendong maghrib loh mas, digendong ngelilingin rumah sama ngelilingin kontrakan aku, keluar maju mundur kontrakan aku tuh modelnya tuh lurus gitu. Di sebelah sini kontrakannya, sini jalanan buat kita, sama terus ada halaman buat jemurin. Maghrib, bener-bener maghrib, pas ajan Allahu Akbar dibawa keluar anakku. Aku udah deg-degan ya Allah baru sembuh gitu ya. Sedangkan ibu aku ngasih taunya jangan dibawa keluar, tapi dia malah dibawa keluar mas. Apalagi maghrib anak kecil. Maghrib mas, itu dia baru sembuh. Sini, aduh aku udah deg-degan ya. Terus habis kayak gitu dia bawa masuk ke dalam, kelilingin rumah, udah aman kata dia gitu, udah dikenalin kok sama saya, kata dia gitu. Malah dia yang kenalin. Iya, kata berarti modusnya orang ini, dia mencoba mengamankan suasana, padahal dia ini penyebabnya, kayak gitu ya. Iya, kalau misalkan kita berpikirnya kan kayak gitu kan, udah ditenangin, udah aman, udah dikenalin. Dia memang udah berapa kali ngomong tuh udah dikenalin.
kenapa ada yang harus udah dikenalin? Iya, udah dikenalin. Kenapa harus ada itu gitu ya? Dan aku baru sadar itu bener-bener ketika si ibu ini meninggal. Kita tuh bener-bener narik cerita dari bener-bener kita ketemu dia, ketemu si orang ini, bener-bener kita nyusun satu-satu. Oh ternyata pas kejadian ini begini ya, satu persatu tuh, sinkron. Bener masuk garis merahnya tuh, sinkron beneran. Berarti ini udah dari Mbak Nurul alamin dengan semua orang yang terlibat dan itu dikumpulkan dan itu semuanya nyambung dengan orang-orang yang bisa apa yang terjadi, kayak gitu semuanya ya. Berarti si kembar ini dan dia pun tahu target mana aja yang mau dituju sama dia gitu ya. Dari kayak si kembar baru mau lahir, terus anaknya dia yang diangkat gitu. Jadi dia udah tahu target-targetnya dia ya. Memang kan punya ciri. Kalau aku sampai nyari tahu, bukan nyari tahu sih ya, kita belajar dari cerita-cerita orang. Dievaluasi semua. Betul. Bukan untuk hal-hal yang negatif atau bukan untuk kayak menjerumuskan diri sendiri. Aku nggak sama sekali ke sana. Aku cuman cari kesimpulan atau pengalamannya. Jadi kalau orang yang kayak gitu memang ada syaratnya. Syarat buat bener-bener target tercapai itu apa aja. Ada syarat-syaratnya. Terus kalau mereka nemu ya bakal diambil gitu. Tapi kalau memang nggak sesuai syaratnya, mau dia sedekat apa, mau dia ngasih makanan sebanyak apa, ngasih uang sebanyak apa, itu nggak akan. Itu kayak emang ada syaratnya gitu loh. Berarti sudah ditargetkan dan dikasih tahu ciri-ciri ini kayak gini, ini yang harus kamu ambil, ini yang harus kamu lakukan gitu ya. Long story ya Mbak. Iya. Dengan banyak ya dari kesulitan, kesakitan dan semua yang terjadi ya. Mbak Nurul, makasih banyak ya udah mau cerita di Narasi Misteri. Sehat selalu sekali lagi buat Mbak Nurul, buat si kembar juga, buat keluarga semuanya ya. Pasti. Nah, teman-teman kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman dari Mbak Nurul, yang pasti pertanyaan kalian kemarin di video sebelumnya sudah dijawab di sini. Dan kalau kalian masih ada yang dipertanyakan atau kalian masih ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi di luar nalar, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Mbak Nurul, boleh minta Instagram lagi sekali lagi buat dimasukin? Boleh. Apa tuh? Boleh, kalian boleh follow, DM, berbagi cerita sama aku, silahkan ketik Nurul.hikmah39, tulisan kecil semua. Udah, itu aja. Oke, nanti kalian bisa tanya-tanya langsung juga ke Mbak Nurulnya. Kalian tinggal DM aja yang bersangkutan nih. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu, sukses untuk segala apapun yang kalian kerjakan. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,